Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaisa Sabila dengan NIM 182221047. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya di Mekanika Fluida. Oke, baik. Ini adalah jurnal saya di Mekanika Fluida. Pertama, saya membuat jurnal mengenai analisis mekanika fluida pada aliran sungai dengan penghalang. Nah, berikut adalah abstrak dari jurnal saya. Jadi, di sini saya membahas tentang bagaimana aliran sungai itu jika diberi penghalang. Nah, kemudian nanti akan disimulasikan bagaimana nanti kecepatan di sekitar penghalangnya, terus kemudian bagaimana turbulensinya dengan metode Navier-Stokes dan juga simulasi numerik. Nah, jadi di sini metode numerik yang digunakan itu melibatkan persamaan Navier-Stokes itu untuk menggambarkan bagaimana pergerakan fluida yang bersifat viskos. Nah, hasil simulasinya itu nanti bisa menunjukkan bahwa keberadaan penghalang itu mempengaruhi bagaimana distribusi kecepatan fluidanya dengan aliran di belakang penghalang cenderung yang mengalami turbulensi yang lebih tinggi. Nah, tujuan dibuatnya jurnal ini dan penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh struktur penghalang terhadap aliran fluida di sungai. Nah, ini adalah latar belakang dari jurnal ini, karena aliran fluida itu merupakan fenomena yang penting dalam beberapa aplikasi teknik. Nah, salah satunya adalah aliran sungai. Nah, di sungai itu kan seringkali air itu mengalir melalui berbagai jenis penghalang alami ya. Ada batu-batu besar, apalagi di bendungan, di saluran irigasi. Nah, keberadaan penghalang-penghalang ini itu pastinya akan mempengaruhi bagaimana pola aliran dari air ini yang berdampak pada nanti distribusi kecepatannya seperti apa, tekanannya seperti apa, dan lain-lain. Nah, terlebih lagi, kalau misalnya di listrik tenaga air di PLTA itu kan ada pembangkit. Nah, pastinya hal ini tuh penghalang-penghalang di dalam air yang digunakan di PLTA itu menyebabkan gangguan aliran kalau misalnya tidak diperhitungkan dengan baik. Nah, di sini pendekatan numerik itu digunakan untuk memodelkan aliran fluidanya. Metode yang digunakan itu seperti yang saya sebutkan tadi, persamaan Navier-Stokes yang menggambarkan aliran fluida dalam kondisi viskos. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan simulasi untuk menganalisis pengaruh penghalang berbentuk kotak. Di sini saya menggunakan kotak dan melengkung terhadap pola aliran dari kecepatan fluidanya. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu mengenai aliran fluida dan penghalang. Nah, aliran fluida sendiri itu melalui saluran dengan penghalang telah lama menjadi perhatian utama dalam mekanika fluida. Nah, di sini di ulas dalam Bahaula dan Imron 2016 mempelajari aliran fluida dalam saluran T-junction dengan penghalang kotak yang ditempatkan di titik percabangan dengan persamaan Navier-Stokes yang nanti saya akan gunakan itu menggambarkan aliran fluida yang incompressible, viskos dan tidak stabil. Nah, persamaannya itu ditulis sebagai berikut, di mana rho-nya ini adalah densitas fluida, V-nya itu adalah vektor kecepatan, dan P-nya itu adalah tekanan. Nah, dalam simulasi mereka, mereka ini menggunakan metode beda hingga dan algoritma simple atau semi-implicit method for pressure linked equations. Nah, di sini digambarkan pengaruh penghalang square terhadap pola kecepatan di belakang penghalang. Nah, setelah disimulasikan, kecepatan aliran itu berkurang di belakang penghalang dengan perbedaan kecepatan yang cukup signifikan pada berbagai posisi penghalang. Nah, kemudian di penelitian dari Bahaula dan Imron di 2016 ini tuh terbukti bahwa penghalang dengan posisi yang berbeda itu pastinya menghasilkan distribusi kecepatan yang berbeda pula. Nah, kemudian di sini kita akan meninjau apa itu penghalang lingkaran dalam pipa. Nah, di sini di Izayanti et al. 2015 di penelitiannya itu dia berfokus pada aliran fluida di dalam pipa yang berpori dengan penghalangnya itu berbentuk lingkaran.
di sini memanfaatkan Lattice-Boltzmann Method atau LBM yang merupakan pendekatan berbasis kisi lattice untuk memodelkan fluida yang incompressible. Nah, di sini dia menghitung dengan distribusi kecepatan F dengan persamaan sebagai berikut, di mana E itu adalah vektor arah kecepatan. Nah, kemudian F ini adalah operator relaksasi yang menggambarkan kolisi dalam sistem fluida. Nah, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa fluida yang mengalir di bagian tengah pipa itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di tepi-tepi penghalang. Perbedaan ini tuh terjadi karena adanya gesekan antara molekul fluida di bagian tengah dengan di bagian-bagian tepinya. Nah, terlebih lagi juga di yang bagian dinding-dinding pipa itu ada gesekan antara fluida dengan dindingnya, jadi bertumbuk. Nah, kemudian di sini nantinya kan kita menggunakan metode numerik dalam simulasi aliran fluida. Nah, sebagian besar penelitian tentang aliran fluida ini tuh memang menggunakan persamaan Navier-Stokes yang mendasari banyak simulasi. Nah, di penelitian di Baula dan Imron ini, dia juga menggunakan metode beda hingga. Nah, selain itu juga Navier-Stokes juga pada saluran T-junction itu tadi. Persamaan momentum yang digunakan untuk menyelesaikan aliran fluidanya itu sebagai berikut, di mana U dan V itu adalah komponen kecepatan fluida pada arah X dan Y. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah viskositas kinematik. Nah, penggunaan algoritma simpan untuk menghitung hubungan antara tekanan dan kecepatan itu bisa kita lihat nantinya simulasi aliran fluida yang lebih realistis. Yang penting dalam memahami bagaimana penghalang itu bisa mempengaruhi pola aliran. Nah, selain dari penelitian Baula dan Imron tadi, juga dikaji dalam penelitian Ezayati et al. Di sini sama, dia juga menggunakan persamaan Navier-Stokes. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh penghalang terhadap aliran fluida di sungai? Nah, di sungai itu kan ada batu ya, kemudian di bendungan, saluran irigasi. Nah, itu pasti ada beberapa penghalang-penghalang alami maupun buatan manusia. Nah, pada penelitian-penelitian yang sebelumnya, itu tuh ditunjukkan bahwa struktur penghalang itu dapat menyebabkan perubahan pada kecepatan alirannya, baik meningkatkan turbulensi maupun mengubah arah dari aliran fluidanya. Nah, misalnya di sini saya tulis pada musim hujan saat kecepatan aliran sungainya itu tinggi, keberadaan penghalang itu bisa memperburuk atau memang dia mengubah bagaimana kondisi alirannya dengan meningkatkan kecepatan di beberapa titik ataupun bisa juga memperlambat beberapa titik di sungai itu. Nah, lapisan batas ini tuh juga merupakan aspek penting dalam aliran melewati benda terendam. Lapisan batas di daerah tipis di sekitar permukaan benda tempat viskositas fluida itu mempengaruhi kecepatannya. Untuk penghalang kotak, lapisan batas itu seringkali mengalami separasi yang cepat, yang menghasilkan vortex dan turbulensi di hilir sungainya. Simulasi numerik itu sehingga kita gunakan dalam penelitian ini untuk membantu menggambarkan secara detail bagaimana penghalang bentuk kotak dan melengkung itu mempengaruhi distribusi kecepatan alirannya. Nah, dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes dan metode beda hingga. Nah, di sini metode penelitian itu saya gunakan untuk menganalisis aliran fluida pada saluran sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan melengkung, serta bagaimana penghalang ini tuh mempengaruhi pola aliran dan distribusi kecepatan. Nah, kemudian di sini ini tadi saya gambarkan lagi mengenai persamaan yang saya gunakan. Nah, ini secara sistematis persamaan Navier-Stokes-nya untuk aliran fluida dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini saya tuliskan delta V per delta T itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan laju perubahan kecepatan fluida di titik tertentu. Nah, di sini persamaan yang sudah saya gambarkan di atas tadi itu adalah persamaan Navier-Stokes, itu persamaan dasar yang menggambarkan perilaku fluida dalam banyak kondisi, baik itu aliran laminar ataupun turbulen. Nah, pada saluran sungai, fluida itu kan mengalir dengan kecepatan tertentu yang memang tidak bisa diprediksi dan berintegrasi dengan penghalang. Nah, persamaan ini tuh berguna karena mampu menggambarkan aliran fluida yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Nah, seperti faktor pertama, itu kecepatan fluida. Bagaimana kecepatan berubah sepanjang aliran, baik karena aliran alami atau adanya penghalang itu sendiri. Kemudian turbulensi, itu ketika aliran itu mencapai kecepatan yang tinggi, aliran itu menjadi turbulen dan Navier-Stokes ini dapat menangani masalah turbulensi ini. Nah, interaksi dengan penghalang. Penghalang kotak ataupun melengkung itu pastinya sama-sama akan menyebabkan perubahan pada pola aliran fluida masing-masing. Pastinya berbeda antara bagaimana nanti jika aliran itu berinteraksi dengan penghalang kotak ataupun penghalang melengkung. Oke, nah karena air itu dianggap tidak bisa dimampatkan atau incompressible, nah kita menetapkan syarat batas untuk memastikan aliran fluida itu tetap pada volume yang tetap. Nah, syarat batasnya kita nyatakan sebagai berikut, divergensi dari vektor kecepatan itu adalah nol, yang berarti volume fluida yang masuk ke dalam suatu area sama dengan volume fluida yang nantinya akan keluar. Dalam konteks sungai, ini berarti bahwa volume air yang bergerak melalui saluran itu nggak akan berubah. Yang mengalir awal dengan yang keluar di akhir itu adalah volumenya sama. Nah, setiap komponen dalam persamaan di atas itu memiliki peran penting ya. Ini perubahan terhadap waktu, menggambarkan bagaimana kecepatan fluida itu sendiri. Nah, terus kemudian ada gradien tekanan, ini mempengaruhi arah dan laju alir fluida. Karena fluida itu nanti saat akan bertemu dengan penghalang, gradien tekanannya itu bisa menyebabkan perbedaan kecepatan fluida di beberapa titik. Nah, kemudian kita juga menggunakan operator Laplace untuk menggambarkan bagaimana gesekan internal fluida, yang penting untuk mengukur efek dari viskositas dan bagaimana gesekan antar molekul fluida memperlambat gerakannya. Kemudian ada juga nanti gaya eksternal, itu misalnya adanya gaya gravitasi atau gaya akibat penghalang, yang bisa jadi gaya-gaya eksternal ini tuh memperlambat atau bahkan mempercepat fluidanya. Nah, misal, kalau misalnya pada aliran sungai, gaya gravitasi itu bisa mengarahkan aliran dari atas ke hilir, dan penghalang itu bisa menyebabkan percepatan atau perlambatan saat aliran itu mengalir ke hilir. Oke. Nah, karena Navier-Stokes itu kan menggunakan persamaan diferensial parsial yang di sini persamaan ini cukup kompleks, sehingga kita menyelesaikannya dengan pendekatan numerik. Nah, metode beda hingga kita gunakan untuk mendiskretkan persamaan diferensial ini ke dalam bentuk yang eh, bisa dihitung daripada persamaan kompleks di awal tadi. Nah, di sini metode beda hingga ini digunakan untuk mendiskretkan ruang dan waktu. Setiap langkah waktu delta T dan setiap elemen grid delta X maupun delta Y digunakan untuk menghitung perubahan dalam kecepatan dan tekanan fluida. Nah, kemudian di sini juga menggunakan skema staggered grid itu meningkatkan akurasi supaya lebih detail. Kita menggunakan grid yang memisahkan posisi perhitungan kecepatan dan tekanan. Kecepatan U dan V itu dihitung di titik tengah grid, sementara tekanan dihitung di titik yang sedikit lebih tinggi. Pendekatan ini tuh menghindari kesalahan numerik dan memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, pendekatan-pendekatan ini itu nantinya juga akan kita aplikasikan di algoritma simple atau semi-implicit method for pressure linked equations. Nah, kemudian tadi kan di sini kita memang perlu untuk menetapkan syarat batas di aliran fluida yang kita hitung. Nah, syarat batas itu memang komponen penting dalam simulasi aliran fluida. Balik lagi karena bagaimana fluida berinteraksi dengan dinding atau objek dan lain-lain dalam saluran seperti penghalang, syarat batas itu ditetapkan untuk mencerminkan kondisi real di mana fluida itu saat mengalir melalui saluran mungkin terhalang oleh beberapa struktur. Nah, di sini ada beberapa syarat batas yang digunakan. Yang pertama, syarat batas no slip pada penghalang. Pada simulasi ini, salah satu syarat batas yang digunakan itu adalah no slip condition atau kondisi tidak meluncur. Syarat ini tuh menyatakan bahwa kecepatan fluida pada permukaan penghalang itu tuh harus nol. Artinya, fluida yang bersentuhan langsung dengan permukaan penghalang itu tidak bisa bergerak. Ini adalah penggambaran bagaimana viskositas fluida di mana molekul fluida pada permukaan itu akan menempel pada permukaan solid penghalang. Nah, apabila dituliskan secara matematis, ini V sama dengan nol pada permukaan penghalang. Nah, di sini V-nya itu adalah maksud saya vektor kecepatan fluida.
Nah, baik itu penghalang kotak ataupun melengkung, di sini tuh digambarkan bahwa tidak ada komponen kecepatan fluida di sepanjang permukaan penghalang. Nah, kondisi ini digunakan karena ini adalah kondisi yang sering terjadi apabila kita lihat secara real pada fluida yang mengalir melalui saluran yang dilapisi dengan permukaan yang keras, misal dalam sungai yang bawahnya itu dilapisi oleh batuan-batuan atau saluran irigasi yang dibatasi dengan beton. Air tidak akan mengalir melewati permukaan dengan kecepatan yang sama, seperti aliran di tengah saluran. Jadi yang di bawah dengan aliran yang ada di tengah saluran maupun di atas saluran itu pasti berbeda. Nah, aliran yang dekat di permukaan atau aliran yang ada di permukaan bawah, karena bergesekan dengan batu-batu itu tadi, bergesekan dengan beton, itu terhambat oleh gesekan oleh dinding penghalang tersebut. Nah, kemudian syarat batas yang kedua itu adalah syarat batas kecepatan konstan pada aliran masuk. Syarat batas yang kedua ini, diasumsikan bahwa kecepatan aliran fluida yang memasuki saluran itu konstan, dan tidak berubah seiring waktu. Nah, ini pendekatan yang kita gunakan dalam kasus aliran sungai yang stabil, di mana kecepatan rata-rata di titik masuk saluran itu tidak berubah drastis ya. Secara sistematis, V sama dengan V0 pada aliran masuk, di mana V0 adalah kecepatan fluida yang diasumsikan konstan di sepanjang sisi aliran masuk saluran. Nah, syarat ini itu tuh digunakan untuk mensimulasikan kondisi aliran sungai atau saluran irigasi yang stabil, di mana aliran air itu masuk dengan kecepatan tertentu yang tidak berubah seiring waktu. Ini bisa membantu kita untuk mengontrol kondisi di aliran di titik masuk, memberikan kontrol yang lebih baik terhadap simulasi. Nah, syarat batas yang ketiga adalah syarat batas kecepatan konstan pada aliran keluar. Pada sisi keluar saluran, fluida ini tuh akan keluar dengan kecepatan yang sesuai dengan kondisi aliran di dalam sungai. Nah, diasumsikan bahwa kecepatan aliran pada sisi kedua keluar itu tuh tetap konstan dan kita dapat menerapkan kondisi kecepatan yang sesuai dengan aliran masuk. Secara matematis, syarat batas ini dituliskan dengan delta V per delta N, turunan kecepatan terhadap arah normal di sisi keluar. Itu sama dengan 0. Berarti bahwa tidak ada perubahan kecepatan di sisi keluar dan fluida mengalir keluar dengan saluran tanpa perubahan kecepatan. Nah, ini supaya memastikan fluida itu mengalir keluar dengan kecepatan yang sesuai, tidak ada perubahan aneh dalam aliran di sisi keluarnya. Yang keempat, syarat batas pada penghalang melengkung. Untuk penghalang berbentuk melengkung, syarat batas no slip itu tetap berlaku pada permukaan penghalangnya, namun bentuk penghalang yang melengkung itu bisa jadi interaksi yang lebih halus dengan aliran dibandingkan dengan penghalang kotak yang lebih tajam. Karena kalau melengkung itu kan eh, sisi-sisinya lebih lebih halus saat dilewati oleh aliran, tak saat dia bertabrakan dengan penghalangnya dibanding dengan penghalang kotak. Nah, nah, untuk sistematis yang lainnya kurang lebih sama dengan prinsip penghalang kotak di tiga pembatas tadi. Di sini kita mulai membahas tentang metode numeriknya. Nah, ini metode numerik yang digunakan ada tiga langkah. Yang pertama, kita diskritisasi persamaan Navier-Stokes terlebih dahulu. Kemudian kita terapkan skema beda hingga. Yang ketiga, baru penyelesaian sistem persamaan dengan algoritma simpel. Nah, kita diskritisasi persamaan Navier-Stokes dulu yang pertama. Jadi kita mengubah persamaan diferensial menjadi bentuk yang diskrit, yang dapat diselesaikan secara numerik dengan komputasi. Nah, awalnya persamaan Navier-Stokes itu kan dalam bentuk kontinus sebagai berikut. Nah, kemudian kita diskritisasi waktunya terlebih dahulu untuk waktu delta V per delta T. Metode beda maju forward difference method. Seperti berikut. Nah, jadi kecepatan pada waktu T plus delta T itu dihitung dari nilai waktu sekarang. Nah, setelah kita diskritisasi waktu, kita harus diskritisasi ruang dalam bentuk Laplacian kuadrat dengan metode central difference method. Didapatkan diskritisasi Laplacian kuadrat V-nya itu sebagai berikut. Nah, setelah kita diskritisasi
bersama Navier-Stokes tadi. Yang kedua, kita terapkan skema beda hingga. Nah, untuk menghindari osialisasi numerik dan menggunakan akurasi perhitungan, skema scalar grid itu kita gunakan, yaitu kecepatan UV dihitung di tengah sisi elemen grid, tekanan dihitung di pusat elemen grid, di mana itu juga menggambarkan bagaimana aliran itu saat mengalir di sungai dalam keadaan realnya. Nah, di sini menggunakan metode eksplisit dan implisit. Metode eksplisit menghitung solusi pada langkah waktu berikutnya hanya berdasarkan nilai saat ini. Lebih cepat tetapi kurang stabil. Kalau metode implisit itu menggunakan nilai waktu di saat ini dan berikutnya secara bersamaan dalam satu sistem persamaan. Lebih stabil tapi lebih mahal secara komputasi. Nah, jadi di sini kita mengambil tengahnya, yaitu kita melakukan pendekatan semi-implisit, digunakan dengan metode iteratif. Nah, setelah kita terapkan dua step tadi, kita mulai ke step terakhir, yaitu penyelesaian sistem persamaan dengan algoritma simpel. Yang pertama, ini ada pembuatan grid untuk saluran yang memiliki panjang dan lebar tertentu. Jadi kita tentukan dulu salurannya ini akan memiliki panjang dan lebar berapa. Kemudian kita terapkan bagaimana kondisi awal dan syarat batasnya. Nah, setelah itu tadi kan kita udah diskretasi persamaan Navier-Stokes dan menggunakan metode beda hingga juga. Terus kemudian setiap langkah waktunya menggunakan skema staggered grid. Nah, baru kita melakukan iterasi dan penyelesaian. Kemudian setelah itu baru kita analisis hasilnya. Nah, di sini coding yang digunakan untuk analisa, ini saya menggunakan codingan sebagai berikut. Kita coba codingannya. Ini sih lagi. Nah, di sini kita ini adalah fungsi untuk membuat aliran. Kita tetapkan di sini bagaimana lebarnya, kemudian tinggi alirannya. Nah, kita tetapkan kecepatan aliran sebelum penghalangnya. Terus kemudian ini adalah rumus efek gangguan karena penghalang. Nah, ini kemudian baru kita plot warna untuk grafiknya. Nah, ini kita tentukan bagaimana bentuk penghalangnya. Ini dari penghalang kotak. Ini efek gangguan aliran karena penghalang kotaknya sesuai dengan rumus yang sudah disebutkan tadi. Baru kita plot grafiknya. Nah, itu setelah kita plot grafiknya, kita coba run untuk hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang dihasilkan dari rumusan-rumusan tadi. Ini yang didapatkan hasil dari grafiknya itu seperti ini, menggambarkan bagaimana aliran yang mengalir di sekitar-sekitar fluida. Mohon maaf, maksudnya di sekitar-sekitar aliran penghalang. Nah, di sini kan kita melakukan perhitungan kecepatan aliran U dan V-nya. Nah, pada simulasi ini, komponen kecepatan aliran fluida itu dihitung berdasarkan arah horizontal dan vertikal. Nah, bagaimana kecepatan U-nya? Di coding kita tadi, kita kan menggunakan rumus sebagai berikut. UIJ sama dengan 0,2. Nah, faktor 0,2 ini menggambarkan dampak penghalang yang menyebabkan perlambatan aliran di daerah yang terhalang oleh penghalang itu tadi.
penghalang yang kita gunakan tadi, baik penghalang kotak maupun penghalang melengkung. Nah, di sini kita ambil dari persamaan sebagai berikut, di mana F itu adalah faktor pengurang yang ditetapkan pada aliran fluida di area yang terpengaruh oleh penghalang. Nah, pada faktor F itu kita atur menjadi 0,2, berarti kecepatan aliran di sekitar penghalang itu akan berkurang sekitar 20% dari kecepatan awalnya. Nah, ini adalah kecepatan vertikalnya. Di sini kita asumsikan di coding itu sebagai berikut. Nah, di sini itu menggambarkan perubahan arah aliran fluida secara vertikal yang terjadi akibat penghalang yang mengganggu aliran. Nah, dalam sistem ini, penghalang menciptakan turbulensi pada aliran fluida yang tercermin. Nah, itu digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Sehingga perubahan kecepatan vertikal itu bisa dihitung dengan rumus 0,1 dikali sin 2 pi xij per 8. Nah, fluktus, fluktuasi sinusoidal ini tuh menciptakan gerakan fluida yang tidak teratur di sekitar penghalang. Turbulensinya sekitar 0,1 itu amplitudo dari fluktuasi turbulensi yang terjadi pada aliran fluida. Nah, pada aliran melengkung di simulasi ini, itu juga mempengaruhi aliran fluida dengan cara menciptakan turbulensi yang lebih besar dan penurunan kecepatan aliran yang lebih tajam. Penghalang melengkung itu berfungsi untuk mengalihkan arah aliran fluida, mengubah distribusi kecepatan, dan menciptakan pola aliran yang lebih kompleks. Nah, model penghalang melengkungnya sendiri itu tadi saya buat di coding itu dengan rumus sebagai berikut, menggunakan sin untuk membuat lengkungannya. Jadi saya buat tadi kan di atas bawah penghalangnya. Nah, setelah kita lihat dari grafik yang sudah kita plot berdasarkan rumus-rumus tadi, nah, bagaimana perlambatan kecepatan horizontal U? Nah, itu menggambarkan bahwa alirannya itu mengalami perlambatan saat berada di area yang terhalang. Dalam codingan diterapkan dengan komponen kecepatan UIJ dengan faktor pengurang 0,2 di sepanjang area yang terlarang. Nah, kemudian ini fluktuasi kecepatan vertikal V dipergunakan tuh untuk menggambarkan turbulensi yang terjadi akibat interaksi fluida dengan penghalangnya. Nah, penghalang melengkung itu kan menyebabkan fluktuasi vertikal tuh yang lebih besar karena adanya gangguan pada aliran. Nah, untuk menghitung perubahan vertikal VIJ-nya itu digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini turbulensi yang diciptakan itu lebih besar karena bentuknya yang lebih dinamis pada aliran melengkung dan juga bentuknya lebih kompleks tadi yang melengkung. Nah, sehingga fluktuasi lebih tinggi. Nah, kemudian kita tinjau bagaimana pengaruh turbulensi pada aliran. Nah, pada kecepatan vertikal menyebabkan ketidakteraturan dalam pola aliran karena adanya penghalang melengkung yang menciptakan turbulensi yang lebih kuat. Nah, secara sistematis itu ditulis sebagai berikut. Jadi, fluktuasi sinusoidalnya itu semakin meningkat seiring dengan pendekatan fluida dengan penghalang. Nah, kemudian setelah itu bagaimana distribusi kecepatan alirannya? Nah, misal pada titik X sama dengan 10, Y sama dengan 7, kecepatan aliran di sekitar penghalang itu dihitung dengan mengacu pada persamaan kecepatan UV. Nah, untuk UIJ itu berada pada rentang penghalang misal antara 0 dan 14 atau 26 hingga 10, maka UIJ-nya itu akan berkurang menjadi 20% dari kecepatan awalnya. Nah, untuk VIJ itu penambahan fluktuasi turbulensi disebabkan oleh bentuk penghalangnya yang kita plot sebagai berikut. Nah, kemudian di sini bagaimana sih dampak penghalang melengkung terhadap aliran fluida? Nah, pola aliran itu menjadi lebih kacau dan lebih sulit untuk diprediksi karena penghalang itu mempengaruhi alirannya. Nah, dengan penghalang kotak itu desainnya kan lebih sederhana daripada penghalang melengkung. Nah, untuk penghalang kotak, bagian bawahnya itu memiliki tinggi yang lebih pendek dengan posisi yang bergeser sedikit ke kiri untuk interval 5x lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 15. Ketinggiannya saya plot di 6, kemudian ketinggian turunnya saya plot di 3. Ini untuk plotting penghalang bawahnya, kemudian ini untuk plotting penghalang atasnya.
Nah, ini tadi sudah kita bahas di atas ya, bagaimana pengaruh penghalang kotak terhadap kecepatan aliran. Nah, jadi di sini penghalang kotak itu mengurangi kecepatan horizontal aliran sebesar 80% di sepanjang area yang terlarangnya itu. Nah, bagaimana dengan kecepatan vertikalnya? Ini diplot sebagai berikut, menggunakan fungsi sinusoidal. Nah, penghalang kotak karena bentuknya tadi lebih sederhana daripada penghalang yang melengkung-melengkung, itu turbulensi yang diciptakan lebih ringan di sekitar penghalang. Nah, ini pengaruh penghalang terhadap aliran fluida. Dengan menggunakan kecepatan U dan V, itu diamati bahwa penghalang kotak menyebabkan penurunan kecepatan aliran di sepanjang area yang terhalang, namun tidak menyebabkan gangguan sebesar penghalang yang melengkung. Bisa kita lihat di sini, gangguan di penghalang melengkung itu tuh lebih besar dan lebih tidak teratur, karena bentuknya juga yang kompleks. Nah, itu tadi juga cukup menyimpulkan bagaimana perbandingan antara penghalang melengkung dan penghalang kotak ketika ditinjau dari turbulensi yang tercipta, pola alirannya seperti apa. Nah, kalau misalnya penghalang melengkung tadi itu penurunan kecepatan horizontal U-nya itu lebih besar dan terjadi secara tidak merata. Berbeda dengan dampak yang ditimbulkan dari penghalang kotak, itu dampak yang ditimbulkan lebih kecil. Karena mungkin ukuran dari penghalang kotaknya itu juga di sini cukup simetris daripada penghalang melengkung yang tidak simetris seperti ini, sehingga dia menyebabkan banyak sekali ketidakaturan dalam alirannya. Oke. Hmm. Nah, ini sama masih membahas tentang bagaimana kontrol alirannya di penghalang kotak dan melengkung. Nah, jadi penghalang melengkung intinya itu menyebabkan penurunan kecepatan aliran yang lebih besar dan lebih tajam karena bentuknya yang memang tidak teratur dibanding dengan penghalang kotak. Nah, di sini kecepatan horizontalnya itu berkurang sekitar 80% dengan fluktuasi vertikal yang lebih besar. Nah, penghalang kotak itu juga sama, walaupun kecepatannya juga berkurang 80%, tapi alirannya jauh lebih stabil dibandingkan dengan penghalang melengkung tadi. Nah, secara keseluruhan, penghalang melengkung ini lebih efektif dalam menghasilkan turbulensi dan perubahan aliran yang signifikan, sementara penghalang kotak bertingkat itu lebih cocok untuk menjaga bagaimana alirannya itu agar tetap stabil dan terkontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.